ketika ada apa-apa kita nggak tahu ini dosa apa enggak, akhirnya menceritakan. Nah setelah kita paham harusnya kita ambil sikap ya, memperbaiki apa yang sudah terjadi. Jadi kalau memang sudah berbuat dosa maka lakukanlah kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pengajian Kamis Manis yang insya Allah akan hadir di setiap hari Kamis di channel YouTube Gelora TV. Pemirsa, pengajian Kamis Manis ini diadakan oleh Majelis Taklim Nisaul Jannah Gelora yang insya Allah akan mencerahkan dan mewarnai kehidupan Islam dan iman kita. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa di rumah dan dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube ini, Gelora TV, dan follow semua sosial media Partai Gelora Indonesia. Saya Syifa Aulia sebagai host dan sudah hadir narasumber kita di sini yaitu Ustazah Hajah Lulu Masuha LC. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustazah Lulu bisa hadir di sini menemani kita untuk memberikan kajiannya terkait tema yang akan kita bahas. Nah, untuk pengajian Kamis Manis kali ini temanya adalah jangan buka aib saudaramu. Baiklah, langsung mulai kita kajiannya, kita berikan kepada Ustazah Lulu untuk memberikan kajiannya. Silakan Ustazah. Ya, terima kasih Syifa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita kembali di pengajian Kamis Manis. Mudah-mudahan pengajian ini memberikan keberkahan buat kita semua. Mudah-mudahan memberikan pencerahan buat hidup kita. Dan mudah-mudahan kita bisa bahagia dengan pengajian ini lahir dan batin. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk manusia-manusia pilihan yang mendapat banyak syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Insya Allah materi kita tentang menutup aib saudara ya. Jadi Syifa, sebisa mungkin orang beriman itu harus menutupi aib saudaranya. Ya. Harus menutupi aib saudaranya. Karena apa? Jangankan aib saudaranya, sebenarnya aib kita aja itu harus kita tutup. Sebelum kita menutup aib saudara, maka tutuplah aib-aib kita ya. Karena apa? Allah akan memberikan kebaikan buat orang-orang yang menutupi aib saudaranya. Dengan apa? Dengan balasan bahwa nanti aib kita akan ditutup di akhirat ya. Ditutup di akhirat ini aib kita bagaimana? Bisa jadi dengan diampuni dosa-dosa kita ya. Kemudian bisa juga dengan misalkan hapuskan ya kesalahan-kesalahan kita ya. Jadi aib ini adalah yang membuat kita akan ringan nantinya di aib yang kita tutupi, maksudnya aib yang kita tutupi tentang saudara kita itu nanti akan meringankan beban-beban kita di akhirat ya. Apalagi aib saudara kita yang sudah berubah ya, artinya dulu mungkin dia memang punya aib ya, tapi sekarang udah ada perubahan gitu. Bahkan bisa jadi dia sudah lebih baik dan sudah bertaubat ya. Makanya nggak boleh menceritakan seseorang tentang masa lalunya yang buruk ya, kecuali memang kita mau mengambil pelajaran atau mau mengambil hikmah dari orang tersebut ya. Artinya kan ada mungkin kisah-kisah salafus soleh yang dulunya tidak baik akhlaknya, kemudian setelah mengenal Islam jadi baik, kemudian setelah bertobat jadi beriman kepada Allah dan keimanannya semakin tinggi ya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman,
Surat An-Nur ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Jadi kalau kita menginginkan aib orang tersebar, maka bahkan di dalam sebuah hadis ketika terjadi seperti itu berarti kita sedang menebar fitnah, ya, menebar fitnah atau menyebar keburukan. Dan kalau keburukan itu tidak benar atau mungkin orang yang bersangkutan sudah bertobat, bisa jadi nanti aib itu dikenakan kepada kita. Itu yang mungkin ada istilahnya kualat, ya. Kalau bahasa sehari-harinya gitu sih Pak, ya. Ada yang istilahnya kualat, terus kena batunya, artinya selalu menceritakan aib-aib orang, tapi ternyata aib itu menimpa diri orang yang membicarakannya. Ya, makanya kita berusaha sebisa mungkin untuk menutupi aib-aib yang ada pada saudara kita. Dan Allah sangat suka ketika kita menutup aib kita juga, gitu. Jadi ketika mungkin kita pernah melakukan dosa, ya, kemudian kita bertobat, nggak usah dibuka-buka lagi dosa tersebut. Ya, misalkan mungkin dulu kita pernah nakal, ya, mungkin kita dulu pernah berbuat maksiat, ya. Kemudian jangan sampai kita menceritakan, apalagi dengan rasa bangga. Dulu saya pernah begini-begini. Nah, itu godaan setan, ya, bahwa bangga dengan suatu keburukan atau suatu kemaksiatan. Harusnya kan kita tutup rapat-rapat, ya. Kecuali ya itu tadi kita mau mengambil hikmah supaya orang mungkin kita ingin menarik orang supaya segera bertobat. Ini pengalaman pribadi kita nih, misalkan bahwa kita dulu pernah begini, tapi alhamdulillah dengan hidayah Allah kita bertobat. Kalau itu nggak apa-apa. Dalam hadis, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala la yasturu abdan fid dunya illa satarahullahu yaumal qiyamah. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba menutupi aib sesamanya, melainkan Allah menutupi aibnya pada hari kiamat. Jadi kalau kita tutup aib saudara kita, maka akan Allah tutup aib kita di akhirat. Dan mudah-mudahan itu keberkahan tersendiri buat kita, karena pahala dilimpahkan ke kita, kemudian dosa-dosa kita diampuni Allah, dan bahkan ditutupi dosa-dosa kita, maksudnya adalah diampuni. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Nah, Ustazah, Syifa mau nanya nih, tadi kan kata Ustazah ada juga orang yang membanggakan aib-aibnya, aib dirinya sendiri gitu Ustazah. Nah, di zaman sekarang ini banyak banget nih Ustazah konten-konten di sosial media yang itu tuh dengan bangga memamerkan aibnya sendiri gitu. Contohnya, contoh simpelnya gini Ustazah. Misalnya ini lagi cerita nih, kayak sharing nih, kayak Syifa sama Ustazah. Jadi tuh waktu aku SMA, aku kan ke kantin nih beli gorengan. Aku makan 5, terus aku bayarnya cuma 3 gitu. Jadi terus abis itu dia ketawa hahaha gitu Ustazah. Nah itu dijadiin bahan lelucon. Nah kalau misalnya orang itu nggak tahu nih Ustazah kalau itu ternyata aib dirinya sendiri, tapi udah terlanjur ke posting gitu Ustazah, dilihat banyak orang. Nah itu gimana tuh Ustazah? Iya. Sebisa mungkin kan apa-apa yang sudah terjadi sama kita yang buruk-buruk kalau bisa dihapus dengan yang baik-baik, ya, karena memang konsep dalam Islam itu semua keburukan bisa dihapus dengan kebaikan, ya. Dalam hadis Rasulullah bersabda yang maknanya bahwa setiap kesalahan atau kemaksiatan itu bisa dihapuskan dengan kebaikan atau amal-amal soleh. Jadi kalau kita udah keburu posting terus, tadinya nggak paham kan bahwa itu sama aja membuka aib, ya. Padahal itu udah ditutup Allah tuh aib itu, ya udah ditutup bahwa nggak ada yang tahu dia ngambil 5 gitu. Hanya Allah dengan dia yang tahu. Dia dengan bangganya cerita sebagai lelucon gitu ya. Nah harusnya kan nggak boleh, ya nggak boleh, karena apa? Berarti dia membuka aib dirinya sendiri, ya. Nah, ketika terjadi seperti itu dan dia kemudian paham, maka yang harus dilakukan adalah dia kembali memposting bahwa ternyata dalam Islam begini loh, nggak boleh kita membuka aib gitu, supaya orang mengetahui hukumnya, bahwa
Kalau sudah ditutup Allah, ya sudah gitu. Bahkan bukan hanya itu sih Pak, bukan hanya yang terjadi masa lampau ya, kejadian semalam, mungkin kita bermaksiat nih semalam, apa yang kita lakukan wallahu alam antara kita dengan Allah yang tahu. Tapi kan manusia nggak ada yang tahu nih. Nah pagi-pagi itu jangan dibuka aib itu gitu. Misalkan contohnya nih, kalau kehidupan rumah tangga suami sama istri berantem, ya jangan sampai masalah berantem ini atau aib-aib yang terjadi pada malam itu kita ceritakan ke teman kita, ya. Kecuali untuk maksud yang baik, artinya untuk mencari solusi, untuk mencari kekuatan, untuk meninggikan keimanan, nggak apa-apa. Karena kan tujuannya bukannya sekedar buka aib, tapi kalau karena kita mungkin biasa nggak menahan diri ya, misalkan ya sebenarnya sih karena pemahaman kita yang lemah atau keimanan kita yang lemah ya. Jadi ketika ada apa-apa kita nggak tahu ini dosa apa enggak, akhirnya menceritakan. Nah setelah kita paham harusnya kita ambil sikap ya, memperbaiki apa yang sudah terjadi. Jadi kalau memang sudah berbuat dosa, maka lakukanlah kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ini ada sebuah hadis ya dari Abu Hurairah juga radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh umatku akan selamat kecuali orang-orang yang menampakkan kemaksiatan, dan termasuk menampakkan kemaksiatan apabila seorang laki-laki melakukan keburukan di malam hari, lalu pagi harinya dia mengatakan, padahal Allah telah menutupinya. Ya, hai fulan, tadi malam aku melakukan begini dan begini. Sungguh semalam aibnya telah ditutupi oleh Allah. Lalu pagi harinya dia membuka tabir Allah terhadapnya. Naudzubillah. Ini jadi dia membuka aib dia sendiri ya. Namanya mujaharoh. Ya, mujaharoh itu yang membuka aibnya sendiri. Jadi seorang laki-laki, di sini contohnya laki-laki, bisa juga perempuan. Ya, misalkan dia habis mukul istrinya, saya semalam mukul istri saya, habis saya sebel, habis dia ngelawan sama saya atau apa, bla 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 gitu ya. Atau kalau anak mungkin semalam saya mencuri uang orang tua saya gitu, dia cerita-cerita, padahal udah ditutup aibnya. Karena bisa jadi ditutup aibnya itu Allah menginginkan dia menyadari gitu, menyadari kemudian menginsafi, ya kemudian bertaubat. Tapi karena dia membuka aibnya sendiri, maka akan bertambah dosa yang dia lakukan. Ini yang disebut mujaharoh ya dalam istilah syariat tuh. Kan ada muflis, ada istilah muflis, orang yang kehabisan atau kehabisan pahala ya, rugi atau tekor nanti di akhirat, pahalanya banyak tapi habis diambil orang, itu ada istilah muflis. Ada juga istilah mujaharoh. Ya, mujaharoh itu orang yang sudah ditutup aibnya sama Allah tapi dia buka di pagi harinya, atau bisa jadi sudah ditutup aibnya di masa lampau ya, misalkan seseorang pemuda atau pemudi dulunya suka mabuk-mabukan gitu, udah ditutup sama Allah kan, dia buka ya, dia buka dengan naudzubillah, apalagi dengan kebanggaan bahwa saya dulu pernah begini loh, sekarang aja saya udah insaf. Nah itu perkataan orang yang tidak paham ya. Jadi kalau sudah Allah tutup, sudah itu berarti Allah sayang sama kita. Ya, jangan sampai dibuka lagi aib-aib tersebut. Wallahu a'lam. Nah, Ustazah, apakah semua yang jelek itu adalah aib, Ustazah? Jadi contohnya itu, misalkan seseorang yang nikah siri gitu, Ustazah. Nah, itu kan menjadi aib bagi orang tersebut. Padahal nikah siri itu kan sah ya, Ustazah ya. Nah, itu bagaimana, Ustazah? Ya. Jadi di sini masuk aib atau tidak, kacamatanya bukan kacamata manusia, ya, bukan kacamata penilaian masyarakat kita. Karena kalau penilaian masyarakat itu ada yang di mata Allah baik, di mata manusia tidak baik. Ada yang di mata Allah tidak baik, di mata manusia dipandang baik. Ya. Artinya kalau penilaiannya adalah sandarannya adalah manusia, itu relatif, bisa dikatakan baik, bisa dikatakan buruk. Tetapi kalau yang di sini dimaksud dalam aib di sini adalah kacamata syariat. Jadi kacamata syar'i ya. Kalau menurut syar'i baik ya udah baik, nggak ada yang bilang atau bukan menimbang kacamata manusia seperti tadi nikah siri ya. Kalau secara negara memang tidak baik ya, karena nanti dampaknya juga banyak ya. Bisa nggak kuat secara hukum, kemudian kalau ada apa-apa nggak bisa mendapat haknya dan lain-lain. Memang
secara bernegara tidak layak atau tidak pantas. Tapi kalau secara negara, secara syar'i, nikah siri kan sah-sah aja gitu. Sah-sah aja ya, artinya sah dalam pandangan Allah sah. Jadi ini bukan aib sebenarnya ya, cuma ini pilihan ya, mau ibaratnya mau legal secara hukum dan secara syariat ya, artinya mendapat kemudahan semuanya dari sisi syar'i dan dari sisi hukum, ataukah karena mungkin keadaan-keadaan atau sikon-sikon tertentu tidak bisa legal secara hukum negara tapi sah secara syariat, itu adalah pilihan. Dan berarti kalau yang begini ini bukan aib. Ya, bukan aib ya. Artinya mungkin sebagian masyarakat kita masih memandang aib karena kurang paham. Ya, tapi memang kalau secara warga negara ya harusnya dilegalkan gitu. Jadi secara syariat disahkan, secara negara dilegalkan, itu yang paling menenangkan. Ya, cuma kan kadang mungkin ada kondisi darurat, ada kondisi yang tidak memungkinkan dan lain-lain, manusia punya alasannya sendiri gitu. Nah, ini juga kita tidak bisa memaksakan kan. Tapi yang jelas kan tadi Siva nanya ini aib atau bukan gitu. Kalau contohnya misalkan nikah siri dan lain-lain, ya bukan aib gitu. Kalau dari sisi syariat ya, pandangan syariat. Tapi kalau dari sisi hukum ya bisa jadi cacat hukum gitu, karena nggak ada suratnya, nggak ada legalitasnya dan lain-lain. Wallahu a'lam. Baik Ustazah, terima kasih atas jawabannya. Nah, kemudian kan kita diperintahkan untuk menutup aib saudara kita nih Ustazah. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa mengontrol diri Ustazah untuk tidak membicarakan aib orang lain atau kita bisa menutup aib orang lain? Karena kan kita suka ngobrol, sharing gitu, tiba-tiba nggak sadar tuh Ustazah ngomongnya A, B, C, tiba-tiba jadi kebuka aib saudara kita, itu bagaimana mencegahnya Ustazah? Ya, jadi di sini Siva berarti kontrol iman ya. Iman itu kan ibaratnya alarm gitu. Kalau imannya bagus, pasti banyak rambu-rambunya. Artinya rambu-rambu, dan takwa itu sendiri artinya hati-hati kan. Hati-hati, seperti bahkan ulama menggambarkan takwa itu seperti kita jalan di pecahan kaca-kaca, duri-duri. Jadi kita harus hati-hati gitu, jangan sampai kena gitu ya. Nah, ini kembali lagi kontrolnya di keimanan kita. Semakin kita punya iman yang baik, semakin kita merasa diawasi Allah, ya, di hisab nantinya di akhirat, kita semakin punya kontrol bahwa semua apa yang kita lakukan ada pertanggungjawabannya loh, gitu. Semua yang kita lakukan pasti akan ditanya oleh Allah, dan kita harus bisa menjawab apa alasan kita berbuat seperti itu. Termasuk ketika kita membuka aib saudara kita. Dan ada sebuah hadis Rasul untuk menjaga lisan kita ya, kata beliau, kul khairon aw liyasmut ya. Katakan yang baik atau benar atau diam. Jadi pilihannya cuma dua nih, dalam kehidupan itu pilihannya dua ya. Berkata yang baik atau diam. Jadi kalau berkata yang baik, kalau nggak bisa diam aja gitu. Ya, daripada nanti perkataannya adalah isinya fitnah, isinya membuka aib orang, isinya gibah ya, gosip gitu, atau isinya hal-hal yang mendatangkan dosa nantinya di akhirat, mendingan tahan ya, tahan untuk diem, lebih baik diem. Tapi kalau diemnya itu atau bicaranya itu adalah kebaikan, bicaranya adalah amar ma'ruf nahi munkar, bicaranya adalah kebenaran, bicara. Ya, jadi kita tahu ya, maksudnya syariat ini kan membatasi kita kapan waktunya kita bicara, kapan waktunya kita diam. Jadi kalau kita lagi nggak bisa, kita kan yang tahu nih, kayaknya kita kalau saya lagi panas nih sama dia nih, saya lagi benci lagi nih, udah mau keluar nih. Tapi kalau kita punya iman, oh jangan jangan dilepas gitu, jangan dibiarkan kita bicara begini begitu gitu. Nah itu berarti ada imannya. Tapi kalau udah nggak ada iman, ya udah, kata Rasul, fa idza lam tastahi faf'al ma syi'ta. Kalau kamu tidak ada rasa malu atau tidak ada penahannya, lakukan semaumu. Ya, jadi kalau kita masih ada penahannya nih, masih ada alarm, berarti kita masih punya iman. Tapi kalau kita udah nggak ada penahannya, udah pengen, pokoknya yang kita omongin, yang kita benci kita omongin, yang kita marah kita omongin, yang pengen buka aib orang kita buka. Nah itu berarti udah nggak ada kontrol. Naudzubillah. Allahu a'lam. Baik Ustazah, kalau misalnya nih Ustazah, bukan kita yang membuka atau tidak menutup aib saudara kita, tapi kita mengetahui bahwa ada seseorang yang membuka aib kita. Nah itu bagaimana respon kita tuh Ustazah?
Iya. Ini kan kaitannya dengan orang lain ya. Ini sering kita bicarakan nih Sifa dalam beberapa materi kita tentang sikap orang tersebut kepada kita. Ya, misalkan dia membuka aib kita, kemudian dia menyebar fitnah kita, menebarkan berita-berita buruk ya. Kita perlu ingat, artinya yang perlu kita kontrol, yang perlu kita jaga adalah lisan dan hati kita. Ya, diri kita, artinya Allah saja menyuruh kita dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi kita dulu nih, prioritas kita dulu. Nanti keluarga kita juga sebenarnya keluarga inti kita. Keluarga inti kita, kalau suami jaga istri dan anak-anaknya. Kalau perempuan jaga anak-anaknya. Artinya nggak usah melebar jauh-jauh, kita kendalikan dulu. Pertama diri kita, kemudian keluarga inti kita. Ini yang kita bisa jaga. Yang nggak kita bisa jaga adalah perbuatan orang terhadap kita. Ya, artinya yang sering Ustazah ungkapkan, lisan-lisan mereka, hati-hati mereka, kita nggak bisa. Yang kita nggak bisa kita jaga, maksudnya nggak bisa kita larang ya. Jangan ngomongin saya, jangan memfitnah saya. Nggak bisa. Tapi kalau lisan kita bisa kita jaga, hati kita bisa kita jaga. Jadi yang terjadi orang memfitnah kita dan lain-lain, kita kembalikan kepada Allah ya, bahwa bahkan kalau dalam Islam kita disuruh lapang hati, memaafkan ya. Kalaupun kita mau membalas sebenarnya boleh aja, tapi harus benar-benar adil, setara. Kalau mau balas itu setara, misalkan Sifa, orang nih nyebar fitnah, terus kita sebar lagi fitnah tentang dia, tapi bisa nggak kita setara? Ya, kadang kita bahkan mungkin akan berlebihan gitu karena udah sakit hati ya. Jadi memang solusi dari Islam itu bukan membalas. Ya, solusi dari Islam adalah memaafkan. Ya. Jadi mudah-mudahan kita menjadi pribadi, menjadi manusia yang punya hati lapang, yang bisa memaafkan apa-apa yang dilakukan orang kepada kita dan membuat kita sakit hati. Ya. Dan itu kalau dalam kaidahnya kan, kalau dalam konsepnya ketika kita sakit hati, ketika kita disakiti, terzolimi, doa kita tembus kepada Allah, doa kita langsung diterima Allah. Nah pada saat itu berdoalah sebanyak-banyaknya untuk kebaikan kita. Ya, untuk kebaikan orang tersebut. Nanti diaminkan malaikat, dibalikan ke kita doa tersebut. Kalau kita doa jelek, ya kembali jelek. Kalau doa kita baik, kembali baik. Jadi ketika tersakiti, mendingan kita ingat apa nih hajat kita kepada Allah gitu. Apa nih keinginan kita kepada Allah, kita minta sebanyak-banyaknya ya, sambil berusaha berjuang memaafkan orang yang menyakiti kita. Sementara itu doa kita tembus kepada Allah karena kita termasuk orang yang terzolimi. Wallahu a'lam. Baik Ustazah. Nah, pemirsa yang di rumah, semua pasti memiliki kekurangan karena tidak ada manusia yang sempurna dan kesempurnaan hanya milik Allah. Jadi jangan sebar aib saudara kita, apalagi aib kita sendiri kepada orang lain karena Allah sudah sebaik-baiknya menutupi aib kita sendiri. Terima kasih Ustazah atas materi yang sudah diberikan dalam pengajian Kamis Manis hari ini, dan juga terima kasih kepada penonton di rumah yang sudah menonton acara ini sampai habis. Jangan lupa untuk follow semua sosial media Partai Gelora Indonesia dan juga subscribe channel YouTube ini Gelora TV dan share video ini ke status, ke keluarga, teman, saudara, dan semua sosial media pemirsa yang ada di rumah dan dimanapun berada. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.